Lalu kalau ada yang bilang saksi-saksi saya di briefing, saya balik deh pertanyaannya, sebenarnya yang nge-briefing tuh siapa? Hah? Jadi tadi memang lumayan lama karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup krusial ya. Pertama mengenai penyebab terjadinya sering tidak terjadi pertengkaran di dalam rumah, kemudian terkait dengan pihak ketiga, dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Bu Arvita, terus yang lumayan bikin tadi agak rame di dalam terkait dengan adanya kondisi Bu Arvita dalam keadaan sedang mabok kalau dibilang sama saksinya, dalam kondisi dalam mabok. Nah, cuman tadi ada beberapa klarifikasi juga yang kami coba gali dari keterangan saksi. Cuman dari situ memang jelas saksi ini yang dihadirkan sepertinya dugaan kami sudah diarahkan semua. Keterangannya harus mengikuti arahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak tergugat. Jadi tadi ada beberapa, ya kalau kita lihat, ya mungkin kamu harus ngomong begini, ya mungkin seperti itu. Jadi karena memang sudah terstruktur sekali apa yang disampaikan. Nah, cuman hari ini puji Tuhan saya dari awal sampai akhir hadir dan melihat semua peristiwa yang ada di dalam persidangan. Sebenarnya saksi dari saya itu ada 4. Ada Kak Natali, Ibu Leni, Uni, sama satu lagi asisten saya dulu pernah kerja dengan saya, namanya Andi Yulianto yang biasa dipanggil Fred. Si perempuan itu juga kenal dan tahu. Dia itu kerja sama saya, nginep di tempat saya. Jadi tahu kelakuannya Bu Nur, tahu kelakuannya si perempuan itu, dan tahu kelakuannya si perempuan itu terhadap Marco dan saya. Cuman karena waktunya terbatas dan hakim juga masih ada sidang yang lain, akhirnya jadi yang diambil 3. Nah, yang hari ini Kak Nat kunci dari untuk mengungkapkan suatu dugaan perzinahan, perselingkuhan antara si perempuan dan oknum pria yang berinisial ASP. Nah, lalu kalau ada yang bilang saksi-saksi saya di briefing, saya balik deh pertanyaannya, sebenarnya yang nge-briefing tuh siapa? Hah? Jelas-jelas saksi dari kalian nggak nyangka kan saya punya bukti percakapan antara Bu Nur dan Pak Kardi yang membongkar semuanya, dan itu berkesesuaian dengan Kak Natali. Bu Nur pernah ketemu Kak Natali, ya. Bu Nur juga kenal Devan Tutu, ya, dan itu terbukti dari semua kesaksian dari Kak Natali. Kak Natali ini teman dekat dari si oknum berseragam DT ini, ya. Nah, Kak Natali memang teman saya, tahu saya punya seorang istri bernama Arvita Dwi Putri, ya, itu sekitar dari tahun 2021. Lalu pas ada kejadian ini, nah Kak Natali tahu dan saya kasih tahu. Dari situ kebetulan Kak Natali ini berteman dekat dengan oknum berseragam DT itu. Mereka nggak akan bisa ngelak ini. Nah, setelah tahu peristiwanya, otomatis Kak Natali dan saya berkoordinasi sampai penggerbekan yang pertama, Uni ada, ya, itu berkat Kak Natali. Di situ ternyata Marco anak saya disembunyikan di rumah laki-laki itu tanpa seizin saya, ya, yang saya fotonya nanti sekali lagi ntar akan saya tunjukkan fotonya. Nah, dari situ sebelum hari penggerbekan memang Kak Natali pergi ke TKP itu di klaster mobil itu, berkoordinasi sama saya, video call tanpa sepengetahuan mereka. Di situ ada Arvita Dwi Putri, di situ ada oknum DT itu, di situ ada Bu Nur, dan yang terpenting di situ ada Marco. Ada Marco. Dan ciri khas rumah itu adalah karpetnya yang kotak. Waktu penggerbekan, saya bersama Uni dan Kak Gita. Kak Gita adalah istri dari ASP. ASP yang diduga selingkuhannya ADP. Diduga keras.